Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sister and hello brother. Oke, first time. Perkenalkan, nama saya Juwita Anugrah. Saya dari MON 2 Bojonegoro, terkhususnya dari kelas 12 IPS 1. Oke, di channel YouTube ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Oh ya, apa di sini sudah ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Apa sih perubahan sosial itu? Pengertian dari perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam struktur nilai dan norma-norma dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik mengarah kepada hal positif maupun hal negatif yang mencakup tentang budaya, teknologi, norma-norma maupun pola pikir yang ada di masyarakat. Oke, apakah dari sini kalian sudah paham dan mengerti apa itu pengertian dari perubahan sosial? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial ada 4. Yang pertama adalah teori fungsional, yang kedua adalah teori evolusi, yang ketiga adalah teori siklis, dan yang terakhir atau yang keempat adalah teori konflik. Apakah dari keempat ini kalian sudah pernah mendengarnya? Baiklah, kalau kalian belum mengerti apa itu teori-teori dalam perubahan sosial, mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah suatu teori di mana berpendapat bahwa adanya ketidakpuasan di dalam suatu masyarakat dan adanya unsur baru yang masuk di dalam suatu masyarakat. Contoh saja dari teori fungsional ini adalah penggunaan gas LPG. Kenapa gas LPG? Pada zaman dahulu masyarakat memasak menggunakan gas alam, kayu bakar dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk sekarang masyarakat lebih memilih untuk menggunakan gas LPG karena dianggap gas LPG lebih mudah dipergunakan dan juga lebih aman. Untuk yang kedua adalah teori evolusi. Teori evolusi adalah suatu teori yang berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi dalam selang waktu yang lama atau selang waktu yang panjang. Contoh saja dari teori ini adalah cara mencari nafkah pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Perbedaannya apa? Pada zaman dahulu masyarakat mencari nafkah dengan cara berburu. Sedangkan untuk sekarang manusia atau masyarakat sudah mulai mencari nafkah dengan cara pertanian, peternakan, bisnis online ataupun lain sebagainya. Dan itu terjadi dalam waktu yang tidak singkat atau membutuhkan suatu proses. Oke. Untuk teori yang ketiga adalah suatu teori siklis atau teori siklus. Teori ini adalah teori yang berpendapat bahwa perubahan sosial itu terjadi secara berputar atau perputaran. Contohnya saja, pada zaman dahulu kita menggunakan pakaian yang relatif longgar. Contohnya saja kulot. Untuk model yang lagi trending sekarang itu adalah jeans kulot. Kenapa saya bilang jeans kulot? Karena sedang meraba atau sedang trending di internet. Jeans kulot itu sebenarnya pada zaman dahulu sudah pernah trending, akan tetapi dalam beberapa waktu trending itu pun sudah hampir hilang. Akan tetapi sekarang ini jeans kulot sendiri sedang trending lagi. Nah, itulah contoh dari teori siklis. Untuk teori yang keempat atau teori yang terakhir adalah teori konflik. Teori konflik adalah sebuah teori di mana teori tersebut menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya suatu konflik atau pertentangan di suatu masyarakat. Contoh dari teori konflik ini sendiri adalah terjadinya peperangan. Peperangan bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
Kenapa? Karena di sana pasti adanya kontak dengan masyarakat yang berbeda wilayah sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Oke, apakah dari keempat teori tersebut kalian sudah mengerti apa itu teori-teori yang ada di dalam perubahan sosial? Jika sudah, mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 8. Yang pertama adalah perubahan lambat atau sering disebut dengan evolusi. Yang kedua adalah perubahan cepat atau sering disebut dengan revolusi. Yang ketiga adalah perubahan yang direncanakan. Yang keempat adalah perubahan yang tidak direncanakan. Yang kelima adalah perubahan berpengaruh besar. Yang keenam adalah perubahan yang berpengaruh kecil. Yang ketujuh adalah perubahan struktural. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah perubahan proses. Baiklah, agar kalian lebih jelas dan mengerti tentang kedelapan bentuk tadi, saya akan memberikan pengertian dan satu contoh dari setiap bentuk-bentuk tadi. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama adalah perubahan lambat atau evolusi. Perubahan evolusi ini adalah suatu perubahan yang dimana terjadi dalam selang waktu yang lama dan panjang. Contoh dari perubahan evolusi ini sendiri adalah tempat tinggal di suatu daerah terpencil di daerah Sumatera. Kenapa harus daerah tempat terpencil yang mengalami perubahan lambat? Karena di daerah terpencil seperti Sumatera ini masih menggunakan daun kering dan juga kayu sebagai tempat tinggal mereka. Sedangkan untuk di daerah yang sudah maju menggunakan rumah yang berbahan dasar seperti batu, bata ringan, dan juga genteng galvalum sebagai atapnya. Untuk bahan yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Perubahan cepat adalah suatu perubahan yang terjadi dalam selang waktu yang cepat ataupun pendek. Contoh dari perubahan ini sendiri adalah revolusi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan ini membutuhkan waktu yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk yang ketiga adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah suatu perubahan yang dimana sebelum terjadi perubahan sosial adanya perencanaan yang direncanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Contoh dari perubahan yang direncanakan ini sendiri adalah program KB. Kenapa? Karena pada sebelum terjadinya program KB ini, masyarakat memiliki pandangan atau pola pikir bahwa mempunyai anak banyak maka rezeki akan semakin banyak, sehingga orang zaman dahulu memiliki anak yang banyak. Dan juga untuk sekarang ini pola pikir manusia pun berubah. Bahkan 2 anak saja cukup, karena dengan bertambahnya populasi manusia di dunia ini maka akan tidak seimbang dengan sumber daya yang ada di dunia ini. Untuk yang keempat adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah suatu perubahan di mana perubahan ini tidak mengalami atau tidak adanya perencanaan sebelum perubahan tersebut terjadi. Contohnya adalah banjir bandang. Ketika terjadi banjir bandang, masyarakat atau aktivitas manusia sendiri akan berubah. Contohnya saja ketika ingin beraktivitas, pasti manusia menggunakan perahu karet ataupun sampan untuk menuju ke suatu tempat. Akan tetapi pada saat tidak terjadi banjir bandang, manusia cukup dengan berjalan kaki dan menumpangi motor sehingga mereka bisa beraktivitas. Untuk yang kelima adalah perubahan yang berpengaruh besar. Perubahan yang berpengaruh besar adalah suatu perubahan yang dimana perubahan tersebut mengakibatkan atau berdampak besar bagi suatu masyarakat atau golongan tertentu. Perubahan berdampak besar ini contohnya adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara. Sistem pemerintahan suatu negara akan mempengaruhi seluruh masyarakat atau negara yang dipimpinnya. Kenapa? Karena jika sistem pemerintahan tersebut diganti atau berubah, maka seluruh kegiatannya juga akan berubah. Untuk yang ketujuh adalah perubahan yang berpengaruh kecil.
Perubahan yang berpengaruh kecil ada suatu perubahan yang dimana perubahan tersebut memiliki dampak atau akibat kecil, sehingga perubahan tersebut hanya akan mengakibatkan efek kecil saja. Contoh dari perubahan kecil ini sendiri adalah pakaian, yang dimana gaya pakaian pada saat ini mengikuti atau bercampur dengan gaya berpakaian modern dari luar negeri. Contohnya saja, banyak gaya pakaian baru dari luar negeri yang masuk di Indonesia. Akan tetapi gaya berpakaian itu tidak merubah secara besar bagaimana cara berpakaian orang Indonesia. Oke, untuk yang ke-7, yang tadi adalah yang ke-6, sedangkan untuk yang sekarang adalah yang ke-7. Oke, untuk yang ke-7 adalah perubahan struktural. Perubahan struktural adalah suatu perubahan di mana terjadinya perubahan pengorganisasian atau juga perubahan dalam sifat struktur suatu hal. Contohnya saja adalah cara pembajakan suatu sawah. Pembajakan sawah dahulu kala menggunakan traktor menggunakan sapi ataupun hewan seperti kerbau dan sapi atau lain sebagainya. Sedangkan untuk sekarang ini pembajakan sawah hanya menggunakan traktor karena mempermudah kerja manusia. Untuk yang ke-8 atau yang terakhir adalah perubahan proses. Perubahan proses adalah suatu perubahan di mana perubahan tersebut menyempurnakan suatu hal yang sebelumnya sudah ada. Contohnya sendiri adalah perubahan kurikulum K13 yang sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Kenapa seperti itu? Karena perubahan proses ini dahulunya memang sudah ada, tapi sifatnya adalah menyempurnakan hal yang sudah ada. Oke, apakah untuk bentuk-bentuk perubahan sosial ini dapat kalian pahami dengan baik? Jika sudah, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Untuk yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah suatu faktor yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk di suatu masyarakat. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru yang ditemukan di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah konflik yang terjadi di dalam suatu masyarakat tersebut. Dan yang untuk kedua adalah faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ada suatu faktor yang terjadi atau disebabkan oleh faktor dari luar dan juga dari luar masyarakat tersebut. Contoh dari faktor eksternal ini adalah lingkungan alam di sekitaran wilayah dan juga peperangan, pengaruh dari kebudayaan lain juga. Oke, faktor-faktor pendorong dari perubahan sosial ini sendiri contohnya ada yang pertama, kontak dengan kebudayaan orang lain atau masyarakat luar. Yang kedua adalah semakin majunya pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk yang ketiga adalah semakin majunya teknologi yang ada di dunia. Dan yang keempat adalah semakin berkembangnya iptek di dunia ini. Dan masih banyak lagi faktor penyebab dari terjadinya perubahan sosial. Dan untuk selanjutnya adalah faktor penghambat dari perubahan sosial. Apa saja sih faktor penghambat dari perubahan sosial? Faktor penghambat dari perubahan sosial sendiri ada banyak. Yang pertama adalah kurangnya transportasi atau penghubung di antara suatu daerah yang menyebabkan lambatnya perubahan sosial. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang kurang maju atau kurang modern. Yang ketiga adalah terhambatnya ataupun kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perubahan sosial. Yang keempat adalah pemahaman ataupun pola pikir
masyarakat yang beranggapan bahwa perubahan itu akan menyebabkan kerugian. Berikut tadi adalah faktor internal, faktor eksternal, faktor pendorong, dan faktor penghambat dari perubahan sosial. Apakah mungkin kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Baiklah, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang dampak-dampak perubahan sosial. Dapat kita ketahui bahwa dampak-dampak perubahan sosial itu ada dua. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Apa saja sih dampak-dampak positif dari perubahan sosial? Apakah kalian tahu? Oke, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari perubahan sosial. Dampak positif dari perubahan sosial yang pertama adalah munculnya norma-norma dan nilai baru yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah adanya budaya baru yang masuk sehingga menyebabkan suatu kemajuan dalam bidang iptek. Untuk yang ketiga adalah semakin majunya sistem pendidikan yang ada di dunia. Yang keempat adalah adanya budaya ilmuwan, dan masih banyak lagi dampak positif dari perubahan sosial. Akan tetapi di samping itu masih juga ada dampak negatif dari perubahan sosial. Apa saja sih dampak negatif dari perubahan sosial? Yang pertama adalah kenakalan remaja. Yang kedua adalah munculnya ketidakpuasan terhadap suatu budaya yang masuk atau yang baru. Yang ketiga adalah hilangnya norma-norma atau nilai-nilai yang dalam masyarakat. Dan masih banyak lagi dampak negatif dari perubahan sosial ini. Baiklah, cukup sekian penjelasan atau penjabaran saya tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan, ataupun saran, tolong tulis komentar Anda di kolom komentar. Saya di sini sebagai siswa hanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dengan sabar dan juga dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye bye.